Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Faturuddin dari kelompok 7. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mas Basrul Iqmal, yakni mengenai referensi dalam penulisan makalah. Secara etimologi, kata referensi berasal dari bahasa Inggris, yakni refer to, yang artinya mengacu pada atau merujuk pada sesuatu atau pernyataan seseorang. Sehingga kata referensi dapat diartikan sebagai rujukan yang menggambarkan informasi dari sumber terkait. Adapun tujuan dari referensi adalah yang pertama, memperkuat argumen atau pernyataan, yang kedua, menghargai karya orang lain, yang ketiga, menghindari plagiarisme, dan yang keempat, menambah wawasan. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari makalah. Yang pertama ada cover. Dalam membuat cover memiliki aturan-aturan seperti size, font, bold, dan sebagainya. Contohnya cover berikut ini. Dari atas sendiri merupakan judul yang menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 14 dan bold. Di bawahnya ada keterangan pembuatan makalah, lalu ada dosen pengampu, lalu ada logonya menggunakan logo resmi yang tidak ada lingkarannya atau garis tepinya, dan di bawah sendiri ada tulisan semester 1 jurusan manajemen dakwah, itu menggunakan font 12 Times New Roman. Selanjutnya ada kata pengantar. Pada bagian ini penulis mengucapkan syukur dan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian makalah ini. Selanjutnya ada daftar isi. Pada daftar isi ini berisi susunan-susunan berhalaman yang ada dalam makalah, dimulai dari cover hingga daftar rujukan. Yang berikutnya ada bab 1 yang berisi pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat 3 subbab. Yang pertama, latar belakang. Pada latar belakang ini harus ada dasolen dan dasain. Setelah itu ada rumusan masalah. Pada bagian ini menjelaskan tentang masalah apa saja yang dibahas dengan sistematika penulisannya berupa pertanyaan. Yang ketiga ada tujuan. Dalam tujuan ini menjelaskan tentang tujuan penulisan makalah dengan sistematika penulisan menggunakan pernyataan-pernyataan yang jumlah pernyataannya sesuai dengan rumusan masalah. Selanjutnya bab 2 berisi pembahasan. Pada bagian ini penulis memaparkan berbagai teori baik yang dimilikinya ataupun dari orang lain, atau bisa disebut dengan mengutip, yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam makalah. Selanjutnya ada bagian bab 3 yakni penutup. Pada bagian ini terdiri dari 2 subbab, yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan berisi intisari dari pembahasan yang ada pada makalah dari awal hingga akhir, dengan format penulisannya berupa poin-poin yang jumlah poinnya sesuai dengan rumusan masalah. Setelah itu ada saran. Pada bagian ini penulis mengucapkan permohonan maaf terkait kekurangan dalam makalah tersebut. Penulis juga meminta kritik dan saran terkait pembahasan tersebut, sehingga penulis mencantumkan alamat email atau yang lainnya yang bisa dihubungi untuk memudahkan pembaca dalam memberikan kritik dan sarannya. Dan yang bagian terakhir yaitu ada daftar rujukan, berisi mengenai sumber yang digunakan dalam proses pembuatan makalah, sehingga dapat membuat pembaca percaya atas teori ataupun hal-hal yang ada pada makalah, di mana sistematika penulisannya adalah yang pertama itu nama penulis, lalu diikuti judul buku, nama penerbit, kota penerbit, dan tahun terbit. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai tips jitu dalam membuat makalah. Tugas membuat makalah bagi mahasiswa biasanya menjadi beban berat karena terkait dengan kemampuan menulis,
Sehingga untuk mengatasi hal tersebut terdapat beberapa cara agar mahasiswa lebih mudah dalam menyelesaikan makalah. Yang pertama ada bertahap. Maksudnya di sini ketika mengerjakan makalah baiknya dilakukan bertahap, sedikit demi sedikit, namun tetap maju. Yang kedua adalah jangan menunda atau procrastination. Pekerjaan yang sering mengakibatkan molor adalah karena kita sering menunda-nunda. Jadi jika kita ingin membuat makalah agar tidak lagi menjadi beban, maka jangan menunda-nunda untuk mengerjakannya, karena sejatinya itu musuh produktivitas. Yang ketiga adalah membaca. Selain kedua tips di atas, satu lagi yang perlu diimplementasikan adalah banyak membaca. Akan tetapi jangan terlalu banyak membaca bacaan yang berada di luar tema makalah, karena hal tersebut akan malah menghambat Anda dalam mengerjakan tugasnya. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.